Dalam perjalanan sejarah Islam, arsitektur tidak hanya menjadi simbol kejayaan peradaban, tetapi juga cerminan dari nilai, teknologi, dan seni pada masanya. Salah satu era yang meninggalkan jejak monumental dalam perkembangan arsitektur Islam adalah dinasti Seljuk. Bermula pada abad ke-11 hingga ke-13, Seljuk bukan sekadar kekuatan politik, tetapi juga pelopor dalam inovasi arsitektur yang menghubungkan dunia Islam dari Persia hingga Anatolia. Kubah megah, gerbang iwan yang menjulang, serta madrasah dan masjid dengan dekorasi geometris yang menawan menjadi warisan luar biasa yang masih berdiri hingga kini. Dalam perkuliahan ini, kita akan menyingkap keajaiban arsitektur Seljuk, memahami filosofi di balik desainnya, serta mengapresiasi bagaimana warisan ini terus menginspirasi dunia arsitektur modern. Mari kita jelajahi mahakarya yang membentuk wajah arsitektur Islam. Pada abad ke-11, di tengah melemahnya kekhalifahan Abbasiyah dan meningkatnya pengaruh bangsa Turk di Timur Tengah, lahirlah dinasti Seljuk. Kekaisaran ini berkembang pesat, mencakup wilayah luas yang meliputi Iran, Irak, Suriah, Anatolia, hingga sebagian Asia Tengah. Keunggulan militer Seljuk, terutama pasukan kavaleri mereka, membawa kemenangan besar, termasuk pertempuran Manzikert pada tahun 1071 yang mempercepat kemunduran Kekaisaran Bizantium. Namun, Seljuk bukan hanya tentang kekuatan militer, mereka juga meninggalkan warisan budaya yang luar biasa. Dalam bidang arsitektur, dinasti Seljuk menghadirkan inovasi yang mengagumkan, dari madrasah megah, masjid dengan kubah monumental, hingga gerbang iwan yang menjulang. Seni dan ilmu pengetahuan pun berkembang pesat di bawah perlindungan mereka, menciptakan fondasi penting bagi dunia Islam. Melalui perkuliahan ini, kita akan menjelajahi warisan arsitektur Seljuk, memahami konteks sejarahnya, serta mengapresiasi bagaimana kejayaan mereka masih terasa hingga saat ini. Mari kita mengungkap keajaiban peradaban Seljuk yang terus menginspirasi dunia. Arsitektur dinasti Seljuk adalah salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah Islam, menggabungkan inovasi, keindahan, dan keahlian teknik yang luar biasa. Setiap bangunan yang mereka dirikan tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah atau pusat pendidikan, tetapi juga mencerminkan identitas budaya dan kekuatan politik mereka. Salah satu tonggak awal dari kejayaan arsitektur Seljuk adalah Masjid Agung Seljuk di Isfahan, yang dibangun pada tahun 938. Masjid ini memiliki kubah besar dan menara yang menjulang tinggi, menjadikannya pusat keagamaan dan sosial yang penting pada masanya. Seiring berkembangnya kekuasaan Seljuk, desain arsitektur mereka semakin kaya dan detail. Masjid Ala-Eddin di Konya yang selesai pada tahun 1067 menunjukkan kemahiran mereka dalam mengolah batu dan bata. Masjid ini memiliki lengkungan besar dan kolom batu yang kokoh, mencerminkan keseimbangan antara fungsi dan estetika. Selain masjid, Seljuk juga membangun kompleks yang menggabungkan unsur keagamaan dan sosial, seperti masjid dan rumah sakit di Frigi yang didirikan pada tahun 1086. Bangunan ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pelayanan kesehatan dengan ukiran portal yang rumit dan tata letak yang inovatif. Selain tempat ibadah, Seljuk juga mendirikan istana yang menunjukkan kemewahan dan kecanggihan desain mereka. Istana Kubadabat di Konya, yang dibangun pada tahun 1117, dihiasi dengan mosaik indah, ruang-ruang luas, serta tata letak yang megah. Tak hanya itu, Seljuk juga memberi perhatian besar pada pendidikan. Terlihat dari pembangunan Gök Medrese di Sivas pada tahun 1150. Madrasah ini dihiasi dengan ubin dan kaligrafi yang indah, menjadikannya pusat pembelajaran yang sekaligus merupakan karya seni arsitektur. Arsitektur Seljuk menggabungkan fungsionalitas dan keindahan dengan ciri khas seperti kubah besar, gerbang iwan yang menjulang, serta dekorasi geometris dan kaligrafi yang memukau. Bangunan-bangunan mereka tidak hanya menjadi simbol kejayaan, tetapi juga bagian penting dalam kehidupan sosial dan intelektual.
Warisan ini terus menginspirasi arsitektur Islam hingga saat ini, membuktikan bahwa kejayaan Seljuk tetap hidup dalam bentuk dan maknanya. Filosofi arsitektur Seljuk yang berkembang pada abad ke-11 dan ke-12 mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai spiritual Islam dan keindahan geometris yang mendalam. Penggunaan pola geometris rumit seperti bintang dan poligon melambangkan keteraturan dan kesempurnaan alam semesta yang diciptakan Tuhan. Kaligrafi Al-Quran seringkali menghiasi dinding bangunan, berfungsi sebagai pengingat spiritual, sementara desain ruang yang terbuka dan pencahayaan alami menciptakan suasana yang tenang dan harmonis. Selain itu, arsitektur Seljuk mengutamakan hubungan erat antara bangunan dan alam, dengan elemen seperti taman dan kolam yang memperkuat konsep kedamaian dan kedekatan dengan Tuhan. Secara keseluruhan, arsitektur Seljuk menyatukan fungsi praktis dengan nilai-nilai religius, menciptakan ruang yang tidak hanya estetis tetapi juga syarat makna spiritual. Arsitektur Seljuk punya beragam jenis bangunan yang mencerminkan keindahan dan fungsinya. Masjid Seljuk biasanya memiliki kubah besar dan menara, dengan hiasan kaligrafi dan pola geometris yang menciptakan suasana sakral. Madrasah atau perguruan tinggi Islam Seljuk punya desain simetris dengan halaman tengah yang luas, serta pintu masuk yang dihiasi ornamen, membuatnya ideal untuk tempat belajar. Caravanserai adalah penginapan di tepi jalan yang dirancang untuk memberi kenyamanan bagi para pelancong, dengan halaman luas dan dekorasi yang rumit. Mausoleum atau makam Seljuk biasanya memiliki kubah yang khas dan dihiasi dengan kaligrafi, sebagai simbol penghormatan dan keabadian. Sementara Istana Seljuk dikenal megah, dengan halaman besar dan taman pribadi, menunjukkan kekuasaan dan kemewahan. Semua bangunan ini menunjukkan betapa arsitektur Seljuk memadukan keindahan, fungsi, dan nilai-nilai budaya serta spiritual. Morfologi arsitektur Seljuk merujuk pada bentuk dan struktur bangunan yang khas, yang tercipta dari perpaduan bahan, bentuk, dan teknik konstruksi yang unik. Salah satu ciri utama dalam arsitektur Seljuk adalah penggunaan batu bata, yang memberikan kekuatan struktural sekaligus memungkinkan pembuatan detail halus pada bangunan. Selain itu, pekerjaan keramik dekoratif sangat mencolok, dengan ubin berwarna cerah yang menghiasi dinding bangunan, membentuk pola geometris rumit yang memperkaya estetika. Pintu dengan lengkungan runcing menjadi elemen ikonik, memberikan kesan tinggi dan anggun pada bangunan. Teknik kubah mukarnas, dengan lapisan bertingkat yang menciptakan efek visual yang memukau, juga digunakan untuk meningkatkan kekuatan struktural sekaligus menambah keindahan ruang. Semua elemen ini berkolaborasi untuk menciptakan bangunan yang tak hanya fungsional dan kuat, tetapi juga estetis dan penuh makna, menggambarkan filosofi dan nilai-nilai dalam arsitektur Seljuk. Arsitektur Seljuk menghasilkan beberapa bangunan yang menjadi masterpiece dalam sejarah arsitektur Islam. Salah satunya adalah Sultan Karavanserai, yang terletak di Anatolia, merupakan salah satu karavanserai terbesar dan terbaik yang dibangun oleh dinasti Seljuk. Bangunan ini memiliki desain yang sangat efisien untuk menyediakan tempat berlindung bagi para pedagang dan pelancong, dengan halaman besar dan ruangan-ruangan yang mengelilinginya. Keunikan dari karavanserai ini terletak pada penggunaan batu bata yang sangat kuat dan bentuk kubah besar yang menambah daya tarik visual. Alauddin Mosque di Konya adalah masjid utama dari ibu kota Seljuk yang terkenal dengan kubah birunya yang ikonik dan menara elegannya. Desainnya yang simpel namun elegan menunjukkan kehalusan gaya arsitektur Seljuk, dengan pengaruh geometris dan kaligrafi yang memperkaya tampilan masjid ini. Fakta unik dari masjid ini adalah bahwa bagian dalam kubahnya dilapisi dengan ubin biru yang memiliki kualitas kaca yang sangat halus, menciptakan efek cahaya yang menakjubkan di dalam ruangan saat matahari bersinar. Mausoleum Klarslan kedua adalah makam Sultan Klarslan kedua yang dihiasi dengan ukiran batu yang rumit dan detil, menggambarkan keahlian Seljuk dalam seni pemahatan batu. Ini bukan hanya makam, melainkan simbol kekuasaan dan keabadian. Satu fakta menarik adalah bahwa di dalam makam ini terdapat elemen arsitektur yang jarang ditemukan pada makam lainnya, yaitu penggunaan mukarnas pada bagian langit-langit, yang memberikan efek visual seperti stalaktit. The Free Great Mosque and Hospital adalah situs warisan dunia UNESCO dan dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar arsitektur Seljuk. Kompleks ini memiliki portal yang sangat rumit dan dihiasi dengan ukiran yang mendalam, serta desain yang sangat ornamen. Fakta menarik dari masjid ini adalah bahwa portalnya tidak hanya ornamen semata, tetapi juga mengandung simbol-simbol yang menceritakan kisah-kisah keagamaan dan sejarah. Keistimewaan lainnya adalah bahwa masjid ini dibangun dengan tujuan untuk mengintegrasikan fungsi rumah sakit di samping fungsi spiritual, menjadikan kompleks ini sebagai contoh langka dari desain yang menggabungkan fungsi medis dan religius dalam satu bangunan.
Semua bangunan ini menunjukkan kecanggihan teknik dan estetika yang dimiliki oleh dinasti Seljuk, serta keahlian mereka dalam menggabungkan fungsi, keindahan, dan simbolisme dalam desain arsitektur mereka. Arsitektur Seljuk sangat dipengaruhi oleh sejumlah elemen desain yang mendominasi struktur bangunan mereka, menciptakan identitas arsitektur yang khas. Lengkungan runcing menjadi elemen paling dominan, membentuk sekitar 75% desain bangunan, memberi kesan tinggi dan anggun, serta menambah kestabilan struktural. Selanjutnya, motif floral ornamen, yang mewakili kecintaan terhadap keindahan alam, tercatat menyumbang 6% dari desain bangunan, menghiasi dinding dan portal dengan pola yang rumit dan penuh makna simbolis. Pekerjaan ubin yang rumit juga memainkan peran penting, mencapai 80% dari keseluruhan desain, di mana ubin dengan pola geometris yang detail bukan hanya menghiasi, tetapi juga memberi kedalaman visual dan mencerminkan keteraturan alam semesta. Atap kubah, yang ditemukan pada banyak bangunan Seljuk, berkontribusi sekitar 70% melambangkan langit atau dunia spiritual yang melingkupi umat manusia. Terakhir, menara, yang berfungsi untuk menyerukan panggilan sholat dan menandai bangunan utama, berjumlah sekitar 65% mempertegas posisi masjid dalam lanskap kota. Semua elemen ini bekerja bersama untuk menciptakan arsitektur yang tidak hanya fungsional, tetapi juga kaya akan makna simbolis dan estetika. Referensi untuk analisis ini didasarkan pada berbagai sumber studi arsitektur Seljuk, termasuk karya-karya yang dibahas oleh ahli arsitektur seperti Necipoglu, 2005 dan Kuban, 2007, yang mengkaji secara mendalam elemen desain khas yang digunakan dalam bangunan Seljuk. Sebagai kesimpulan, dinasti Seljuk, yang memerintah sebagian besar Anatolia dan Persia pada abad ke-11 hingga ke-13, meninggalkan warisan arsitektur yang luar biasa. Bangunan-bangunan mereka, seperti Masjid Alaeddin di Konya dan Caravanserai Seljuk Besar di Kayseri, menjadi contoh nyata pencapaian hebat arsitek dan pengrajin Seljuk. Dengan dekorasi rumit, desain inovatif, serta perpaduan pengaruh Islam dan Bizantium, bangunan-bangunan ini merupakan bukti kecanggihan budaya dan seni dari era Seljuk. Warisan ini bukan hanya memiliki nilai sejarah yang besar, tetapi juga berfungsi sebagai pengingat pentingnya melestarikan elemen-elemen budaya yang telah membentuk identitas arsitektur dunia. Di balik keindahan dan kekuatan bangunan-bangunan Seljuk, terdapat kisah panjang tentang inovasi, seni, dan budaya yang mendalam. Dari masjid megah hingga caravanserai yang penuh makna, setiap elemen desain mencerminkan kecanggihan yang patut kita jaga dan lestarikan. Arsitektur Seljuk tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga sebuah warisan yang terus berbicara tentang masa lalu yang cemerlang. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga kita semakin menghargai dan menjaga keindahan yang telah diwariskan oleh para arsitek besar Seljuk untuk generasi mendatang.